Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Mutakin. Nomor peserta PPG 2015 0733 6553 dan nomor induk mahasiswa 2253B 31096. Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 siap untuk melaksanakan uji kinerja kategori 1 gelombang 2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11 IPS 1 ya. Yang mana kabarnya semua sehat? Baik, sebelum mulai pembelajaran nanti kita akan pendahuluan dulu, apresiasi dulu. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran tolong disiapkan atau dirapikan dulu ya pakaian kalian, atribut kalian. Barangkali ada yang masih kotor atau masih belum rapi, silakan. Kalau ada sampah silakan dibuang ke luar. Tidak Pak. Iya Pak. Sudah? Baik, tolong untuk KM dipimpin berdoa dulu. Silakan Mose. Siap. Siap. Teman-teman dan dulu sebelum mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ini saya akan isi absen dulu. Berarti ini ada semua ya? Apa ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Tidak ada. Ya, berarti ada semua. Baik, saya absen dulu. Gracious, Ayo Pak. Carlos, Hadir Pak. Razi, Hadir Pak. Abda, Hadir Pak. Rabbani, Hadir Pak. Fadlidana, Ayo Pak. Moze, Hadir Pak. Abian, Hadir Pak. Faisal, Hadir Pak. Mufida, Gian, Kaila, Jesslyn, Alicia, Grace, Asmira, Ayu, Alicia, Michelle, Safira, Nabila. Baik, ada semua ya? Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah di absen, sudah hadir semua, alhamdulillah. Sudah dirapikan nomor 2 juga. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kelanjutan dari minggu lalu ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang barisan dan deret geometri. Minggu lalu kita telah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ini minggu lalu ya, pendahuluannya adalah ingat barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10 ya atau bukan? Ingat? Ingat Pak. Ya, ingat Pak. Kalau bahasa matematika itu adalah selisihnya tetap ya. 2 dengan 4 selisihnya berapa? 2.
dikatakan ya dia adalah barisan aritmatika karena dia memiliki selisih yang tetap. Nah yang kedua itu ada angka 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. 2 kalau kita berbicara selisih, 2 dengan 4 berapa selisihnya? 4 dengan 8? 8 dengan 16? Ternyata selisihnya nggak tetap, nggak berubah-ubah. Coba kalau kelipatan 2 ke 4 kira-kira diapain? Kali berapa? 2 dikali 2 4 dikali 2 dikali 2 Ternyata yang kedua itu adalah bukan selisih tapi adalah kelipatan. Jadi dikali dengan 2. Apa bedanya? Nah, nanti di sinilah kita akan membahas tentang barisan geometri. Itu adalah barisan yang kedua nanti. Oke, baik, sebelum melanjutkan kita ada beberapa kompetensi yang akan kita capai, artinya manfaatnya pasti kita belajar ini gitu. Nah, kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama 3.6, menganalisis barisan dan deret geometri, lalu menyelesaikan masalah kontekstual dunia nyata yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Indikatornya apa? Indikator pencapaian kompetensi IPK. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian barisan geometri, menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, memecahkan permasalahan berkaitan dengan barisan geometri, menyimpulkan rumus umum dan pemecahan masalah terkait barisan geometri, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri, melakukan diskusi kelompok dengan mengemukakan pendapat pada materi barisan geometri. Itu adalah yang akan kita capai. Nah, setelah ada indikator pasti akan ada kita tuju. Apa tujuannya? Tujuannya adalah gambaran dari indikator. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian barisan geometri dengan tepat dan teliti, menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dengan disiplin dan bekerja sama, memecahkan permasalahan berkaitan dengan barisan geometri dengan tepat, menyimpulkan rumus umum dan pemecahan masalah terkait barisan geometri dengan bekerja sama, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan tepat dan disiplin, dan terakhir melakukan diskusi kelompok dengan mengemukakan pendapat pada materi barisan geometri. Baik, sebelum kesini kita akan apresiasi dulu ya, artinya pendahuluan tentang materi kita hari ini. Ada video, silakan kalian simak. Apa sih barisan geometri itu? Dan apa bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri? Simak contoh yang pertama. Vira mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam tabungan setiap harinya. Mula-mula ia menyimpan Rp20.000 pada bulan Januari, kemudian Rp25.000 pada bulan Februari, Rp30.000 pada bulan Maret, dan seterusnya. Jika dibuat pola bilangan 20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Kira-kira tabungan Vira bertambah berapa ya setiap bulannya? Contoh kedua, pertambahan pengunjung sebuah hotel pada tahun 2019 pertambahannya 42 orang, tahun 2020 pertambahannya 84 orang, pada tahun 2021 pertambahannya 168 orang. Berapakah pertambahan pengunjung pada tahun-tahun berikutnya? Jika kita buat pola bilangan, maka 42, 84, 168. Nah, ayo berpikir, kira-kira dari 42 ke 84, 84 ke 168 diapain ya? Apakah ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Sudah dapat belum perbedaan tabungan Vira dan cerita pengunjung hotel? Mana yang ditambah dan mana yang dikali? Dari cerita tadi, manakah yang merupakan barisan aritmatika dan manakah yang merupakan barisan geometri? Nah, itu gambar tadi ya. Kita mana sih yang ditambah atau dijumlah dan mana yang dikali. Nah, ini adalah persepsi untuk materi kita hari ini. Dan permasalahannya ya,
kita orientasi kepada masalah yang pertama adalah, nah baik, ini kita mengorientasi kepada masalah ya. Silakan kalau perhatikan gambar ataupun video yang di depan, itu adalah masalah yang pertama. Ada sebuah kertas dilipat, lipatan pertama, lalu dilipat lagi yang lipatan kedua, dilipat lagi lipatan ketiga dan seterusnya. Ya, mungkin nanti misalkan praktekan nanti. Itu kira-kira ini kan ada keterangan siapkan selembar kertas bebas, kemudian lipatlah kertas tersebut seperti pada gambar. Terlihat bahwa kertas menjadi dua bagian yang sama luas. Bagaimana jika lipatan kertas tersebut kita lipat lagi terus? Jadi kalau misalkan ada lipat pertama, nah ini ada kertas satu lipatan pertama, lalu dua lipat seperti ini, yang kira-kira menutupi ya. Katakan lipatan kedua. Tadi lipatan pertama satu, ini ada berapa lipatan? Nah, lipat lagi yang kedua, itu ada berapa lipatan? Nah, setelah yang kedua, lipat lagi yang ketiga, ya. Yang ketiga seperti ini kurang lebih. Nah, kalau dibuka ini total ada berapa lipatan? Dan seterusnya. Itu masalah yang pertama, karena disebutkan. Lalu berikutnya masalah yang kedua di sini adalah pada proses pembuatan pupuk kompos atau pupuk kandang dengan memanfaatkan kotoran ternak dibutuhkan bantuan bakteri agar kotoran ternak dapat terfermentasi. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri, kan? Yang namanya bakteri kan dia per sekian menit atau per sekian waktu itu ada pembelahan, entah itu satu jadi dua atau satu jadi tiga. Nah, ini ada permasalahan gambar juga sama ini mau jadi berapa. Lalu permasalahan yang berikutnya ini adalah masalah diketahui suatu barisan geometri 6, 12, 24 dan seterusnya. Tentukan nilai suku ketujuh barisan tersebut. Meskipun kalian nanti kita akan bahas dengan beberapa kelompok. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini masalah kontekstual atau masalah yang berhubungan dengan konteks dunia nyata. Seorang peternak ikan memerlukan 5 potongan pipa untuk tambahan saluran air pada kolam ikannya. Ukuran panjang setiap pipa membentuk barisan geometri. Panjang pipa kedua dan keempat berturut-turut adalah 4 meter dan 16 meter. Tentukan panjang pipa terpanjang pun sama ya. Jadi ternyata potongan pipa ini adalah membentuk suatu barisan geometri. Nah, kita bisa pisahkan. Itulah beberapa permasalahan yang akan kalian pecahkan ya. Oke, baik, untuk sebelumnya akan saya buat atau akan saya bentuk kelompok ya. Ini tadi yang hadir ada 21 orang, berarti ada satu kelompok yang berjumlah 5 orang ya. Baik, untuk pembentukan kelompoknya adalah silakan tadi yang disebutkan namanya membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama adalah Alicia, Grace, Gracis, dan Carlos. Silakan nanti. Kelompok yang kedua Asmira Kaila, Ayu Delsani, Gazi, dan Arga. Silakan kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga Mufida Az-Zahra, Dian Elda, Kaila Desfilda, Deslin. Silakan nanti membentuk kelompoknya. Kelompok yang keempat Rabbani Akbar, Fadli Danang, Mozeni Tona, Abian Ramadan. Silakan membentuk kelompoknya nanti. Dan terakhir kelompok kelima Alisa Prajhani, Michelle Tesia, Nabila Rahayu, dan Safira Bastiana. Baik, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, sudah. Kita ulangi. Kelompok satu mana? Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. 5. Oke, urutannya.
Baik, akan saya bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan arahan dari LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, silakan kalian mulai diskusi yang dari masing-masing kelompok. Kalian diskusi, kalian obrolkan apa saja yang diperintahkan dari KPD. Bagi yang masih belum paham atau masih bingung, silakan boleh tanya. Silakan dimulai. Sekarang saatnya untuk menyajikan hasil karya atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Silakan kalian memaparkan di depan hasil dari pemikiran-pemikiran kelompok kalian yang untuk dipresentasikan dan disampaikan kepada kelompok yang lain. Baik, langsung mempersingkat waktu saja. Silakan kepada kelompok pertama agar di depan untuk mempresentasikan. Silakan. Silakan boleh. Pak, maksudnya tadi sini nggak langsung di LKPD yang masalah saya. Mau langsung ke sini boleh atau mau langsung di apa dari yang diulang? Bagaimana? Di sini. Sini aja. Kelihatan nggak yang di belakang? Agak kurang ya? Untuk kamu saat ini di sebelah satunya aja, di sebelah kanan untuk nomor 1. Silakan. Itu masalah saya. Oke, silakan dibuka. Apa di atas ini atau nanti? Bisa ini boleh. Ini nggak mau takut. Bukan cuma Pak. Dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab permasalahan geometri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Carlos William Albinus, biasa dipanggil Carlos. Saya Grace. Saya Grace Marcelin, saya Asia. Di permasalahan ini diketahui bahwa U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, dan U3-nya adalah 8. Dan yang terakhir adalah 4. U4-nya yaitu 16. Dengan pelipatan dikali 2 kan tiap urutannya. Untuk mencari rasionya diketahui bahwa rumusnya yaitu U2 bagi U1 dan seterusnya juga U3 bisa dibagi U2. Dimasukkan saja dengan sesuai rumus, U2-nya diketahui itu 4 dibagi 2 sama dengan 2, U3 dibagi U2, 8 sama dengan 8 dibagi 4 yaitu 2. Lalu pertanyaannya adalah apakah rasio antara dua bilangan selalu berurutan sama? Ini jawabannya iya. Lalu suatu barisan bilangan dengan rasio antara dua sudut berurutan selalu tetap atau sama disebut dengan barisan geometri. Dan bilangan saja yang merupakan satu barisan geometri yaitu 2, 4, 8, dan 16 karena mempunyai pelipatan yang sama dengan rasio 2. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin menyelesaikan urusan masalah yang ada di AKPD ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dudi Nurjati. Saya Arfan. Saya Sila Hila. Saya Yudha Salma. Oke, yang perkenalkannya boleh silakan dilanjutkan. Pada masalah 2 diketahui pada proses pembuatan pupuk kompos atau kandang dengan memanfaatkan kotoran ternak dibutuhkan bantuan bakteri agar kotoran ternak dapat terfermentasi. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri. Dan diilustrasi pada gambar 2, sebuah bakteri dapat membelah diri menjadi 3 bagian dalam waktu belajar. Jika jumlah awal bakteri ada 2 sel, berapa jumlah sel bakteri setelah 2 bagian? Pertanyaan pertama, suku pertama merupakan jumlah awal sel bakteri, maka suku pertama A adalah 1. Tiap 2 jam bakteri membelah menjadi 3, maka rasio R sama dengan 6. Dalam 12 jam terjadi sebanyak 12 jam dibagi 2 jam sama dengan 6 kali. Maka banyak pembalasan. Suku pertama ditulis di sama dengan UI sama dengan A. 2 kali 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 kali 3. Suku kedua ditulis 2 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama 1. Suku ketiga ditulis 3 sama dengan 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama 2. Suku 4 sama dengan 24 sama dengan 2 dikali tanda kurung 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3.
U5 sama dengan 162 sama dengan 2 dikali pada pokok 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 4 bisa. Di pokok 6 ditulis U6 sama dengan 2 dikali 3 karena 2 merupakan A, 3 merupakan R, dan 4 merupakan N min 1, maka rumus hubung N dan dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R N. Karena dengan A suku pertama N sama dengan rasio UN sama dengan suku ke N N banyaknya suku. Dan jumlah bakteri menjadi 1.458 sel. Oke, baik. Ini dari kelompok 2. Silakan dari kelompok yang lain ada pertanyaan terkait kelompok pemaparan dari kelompok 2. Silakan. Nah, ya dari kelompok 3. Silakan, kami tanyakan. Ini ke depan sama orang kelompok 2. Silakan bertanya tentang apa? Sebelum mau memperkenalkan diri, nama saya Mufidah Zahra dari kelompok 3. Saya mau izin bertanya, untuk rasionya itu sendiri itu kan 3 ya rasionya. Nah, cara ngambil rasionya itu gimana? Terima kasih. Izin dulu, Pak. Terima kasih. Dari Mufidah kelompok 3 bertanya tentang rasio. Katanya rasionya itu 3, didapat R-nya sama dengan 3. Itu yang nomor 2 itu kan ya? Tiap 2 jam bakteri mengulang menjadi 3, maka rasio atau R sama dengan 3. Nah, kenapa 3 alasannya? Kenapa nggak 2 atau yang lain? Silakan, boleh tanggapi. Izin menjawab dari Mufidah. Kan rasionya 3 itu ada di pernyataan dia membelah diri menjadi 3 dalam waktu 2 jam. Jadi rasionya karena dia membelah dirinya tiap 3 gitu. Oh, makasih ya jawabannya. Bisa dipahami? Siap, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup? Siap, Pak. Oke, silakan ditutup. Sekian dari presentasi dari kami kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close ya. Baik. Tadi sudah presentasi dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir yaitu kelompok 5.
kalian pun sudah diskusi ya, bagaimana caranya kalian memecahkan permasalahan, lalu bekerja sama berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD, lalu dipresentasikan terhadap kelompok atau teman yang lain. Nah, jadi di sini akan saya paparkan beberapa kesimpulan ya, yaitu tentang barisan dan deret, barisan geometri. Di sini mulai dari awal bahwa suatu kertas dilipat, lipatan pertama itu akan ada 2 bagian, lipatan kedua menjadi 4 bagian, lipatan ketiga menjadi 8 bagian, dan seterusnya. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa barisan geometri itu adalah suatu barisan yang berlipat-lipat. Kalau dia lipatnya ke atas, sebenarnya bisa jadi dia melipatnya ke bawah. Artinya, tadi gambarannya kan dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, dan seterusnya. Itu kalau posisinya menaik. Bisa juga dia posisinya menurun. Contoh, dari awalnya misalkan 4, lalu yang berikutnya menjadi 2, lalu 2 jadi 1, 1 jadi setengah, setengah jadi seperempat, dan seterusnya. Artinya kelipatannya adalah pecahan, gitu kan? Itu tergantung dari suku pertama dengan suku kedua. Nah, makanya nanti kalian di konteks dunia nyata pun sama. Seperti yang dipaparkan oleh kelompok yang terakhir itu tentang pipa. Di sini kan ada penjelasan bahwa ada seorang peternak ikan memerlukan 5 potongan pipa, 5 potongan pipa untuk tambahan saluran air pada kolam. Nah, di sini ada keterangan potongan kedua dan potongan keempat berturut-turut adalah 4 meter dan 16 meter. Potongan kedua 4 meter, potongan keempatnya 16 meter. Berarti kan potongan terakhir adalah semakin panjang. Kalau kita balik, Pak, bisa nggak potongan pertama itu yang paling panjang, potongan kedua, ketiga sampai dengan potongan terakhir itu yang menjadi paling pendek? Bisa aja. Artinya dia apa? Dia mengecil. Sementara kalau yang di sini dalam soal ini ada membesar. Artinya potongan pertama dengan kedua pasti lebih besar potongan kedua. Dan begitu seterusnya sampai dengan potongan terakhir itu adalah potongan yang paling panjang atau paling besar. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik, kalau cukup, ini ada latihan soal ya, ada post test. Silakan kalian siapkan bukunya, coba kalian kerjakan. Ini materinya adalah atau soalnya sesuai dengan materi kita hari ini, jadi tidak pernah jauh dengan materi yang kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan. Ini ada, ini soalnya nih, ya, tes formatif. Ada 2 soal. Nomor 1 ada 3 poin, 3 ABCD, dan nomor 2 ada 1 poin. Oke, silakan semuanya perhatikan sambil ditulis ya. Nomor 1. Tentukan jenis barisan berikut: aritmatika atau geometri. A. 4, 9, 14, 19. B. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. C. 72, 12, 2, dan seterusnya. Nah, mana kira-kira dari ABC ini yang termasuk barisan aritmatika atau barisan geometri? Begitupun yang soal nomor 2. Diketahui barisan geometri 4, 12, 36, dan 108. Nah, tentukanlah A, R, dan U5 ini ya. Artinya tentukanlah suku pertamanya berapa, rasionya berapa, suku kelimanya berapa. Silakan boleh dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah ya. Sudah 10 menit sudah dikerjakan semua? Sudah dipahami? Ya, ini nilainya pun sudah langsung masuk ya. Ini dari 21 ternyata alhamdulillah yang paling besar ini ada 100, alhamdulillah. Nah, ada juga yang nilainya persis atau mendekati KKM tapi di KKM 75 ya. Ini yang nomor 2-nya ternyata yang 5-nya ada yang kurang tepat, nggak masalah. Yang pasti di sini ternyata ada sedikit perubahan yang signifikan, artinya kalian memahami materi yang pernah atau yang telah disampaikan pada hari ini.
Baik, demikianlah itu hasil dari pembelajaran kita hari ini ya, baik dari tadi mulai orientasi kepada masalah, lalu itu mengorganisasikan peserta didik, lalu mengorganisasikan, lalu membimbing penyelidikan kelompok, mempresentasikan, dan terakhir adalah memberikan analisis maupun evaluasi. Baik, setelah selesai pembelajaran hari ini, pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas materi tentang deret geometri. Hari ini baru barisan geometri. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang deret geometri. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah selesai. Mudah-mudahan nanti kita selalu berikan kesehatan sampai ketemu lagi minggu depan. Sekarang untuk KM memimpin persiapan sebelum kita mulai. Sebelum berdoa, marilah merapikan diri. Siap sudah. Siap. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kami balik ke rumah masing-masing, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kalian berdua juga ya, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan selalu kedepannya kalian terpelajar yang rajin. Ya, ingat ilmu itu dimulai dari hari itu esok, dan bukan untuk hari ini saja, tapi juga untuk esok dan seterusnya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.